Dia juga sedikit iri, karena dia sudah 7 tahun jadi gubernur tapi belum mendapat kehormatan dari Yang Mulia Kaisar Sun. Dan bahkan dia juga belum pernah bertemu dengannya sama sekali. Nona Chen lantas mencoba menghibur gubernur dengan omongan manisnya. Meski dia mendapat peringkat terlebih dulu, namun dia masih anggap jika dia adalah seniornya. Dan saat itu gubernur yang mendengar omongan manis Nona Chen ini langsung bilang tidak masalah, karena dirinya sangat setia dengan negara. Jadi apapun yang nanti Nona Chen butuhkan untuk bekerja sama, dia akan siap membantu untuk bekerja sama. Saat ini keluarga Chen juga sangat berkuasa di Jiangsu, namun nampaknya gubernur ini punya niat jahat terhadap Kaisar Naga Sun. Lalu ia mencoba ajak Nona Chen untuk bergabung bersamanya untuk melakukan trik liciknya, untuk membunuh Kaisar Naga. Dan nanti untuk hasil kita bagi dua. Nampaknya Nona Chen memiliki sifat dan pemikiran yang sama. Jadi dia sangat setuju dengan ajakan tersebut. Lalu tiba-tiba saja, telepon Nona Chen berdering saat itu. Dan ternyata yang menghubunginya adalah saudara Chen Qiang yang nampaknya melaporkan ada keributan di acara jamuan itu. Jadi dia memintanya agar datang ke sana untuk memberi pelajaran padanya. Karena dia mengancam akan menghancurkan 4 keluarga besarnya di Jiangzhou, ujarnya. Mendengar hal itu, Nona Chen terlihat begitu marah. Dan akan berjanji menghabisi orang yang sudah berani lancang dan sombong itu. Lalu saat dia akan pamit, gubernur bilang hanya beberapa prajurit rendah itu yang berani-berani sombong, tidak sebandinglah Den Van Grandmaster perang Nona Chen. Dia akan mengirim orang untuk menghukum orang itu sekarang juga. Dan setelah itu, dia kembali untuk menyuruh Nona Chen, pikirkan baik-baik atas tawarannya tadi. Dan kita lihat kembali di tempat jamuan itu. Setelah dia mengadu ke kakaknya Chen Qiang nampaknya saat itu begitu bersemangat. Dan kembali menyombongkan dirinya. Karena Tuan Gubernur sudah perintahkan kirim tim penegak hukum, untuk menangkap Chu Feng dan para gangstarnya itu. Begitu juga Ibu Su ini sangat sombong nampaknya kembali rendahkan Chu Feng saat itu. Begitupun para orang-orang kaya sombong lainnya sangat begitu bangga akan dirinya yang dari keluarga Chen, yang sangat berkuasa, jadi ikut-ikutan rendahkan Chu Feng. Namun hal itu tak sedikit pun membuat Chu Feng gentar dan takut. Karena orang-orang itu belum tahu, siapa sebenarnya Chu Feng yang sebenarnya. Lalu Ibu Su yang sangat matre ini pun kembali bujuk anaknya agar tidak sia-siakan kesempatan ini, segera mungkin untuk menjalin hubungan dengan Tuan Chen, namun, nampak dia sedikit agak ragu. Chen Qiang lantas dengan sombongnya meminta Chu Feng untuk segera berlutut padanya saat itu. Dan meminta maaf kepada seluruh keluarganya. Karena jika harus menunggu penegak hukum tiba, maka habislah. Lin Lin yang takut akan terjadi apa-apa dengannya pun kembali nasihati dan bujuk Chu Feng agar tidak lagi bersikap impulsif saat itu. Dan memintanya untuk lari dari sana. Namun dia tidak takut sedikit pun, karena siapapun tidak memiliki hak untuk membuatnya meminta maaf, bahkan sampai berlutut. Karena nanti mereka semua akan mengerti. Lalu dia perintahkan jenderal wanita itu, untuk ikuti instruksinya. Melihat hal itu justru kembali membuatnya diremehkan oleh Chen Qiang. Su Yunting kembali marah atas sikap Chu Feng saat itu. Namun Chen Qiang bilang tidak usah khawatir, apa yang dibilang olehnya itu hanya omong kosong. Karena dia akan membawa dirinya ke puncak Jiangchen. Lantas dia menggandeng tangannya dan mengajaknya untuk ke depan untuk memberi kata sambutan. Dan saat itu dia memberitahu para tamu undangan jangan hiraukan perkataan orang miskin yang bicara omong kosong itu tadi. Saat ini dia akan mengumumkan mulainya jamuan selamat datang secara resmi. Dan ia juga mengucapkan selamat kepada pahlawan wanita kami Nona Su Yunting berhasil menandatangan pesanan untuk ratusan orang dan berhasil menaklukkan 7 kelompok besar di Xinjiang Selatan. Lalu dengan jentikan jarinya saja, para pelayan masuk membawa begitu banyak hadiah yang nilainya puluhan juta dolar. Yang terdiri dari mobil sport Porsche terbaru yang senilai 5 juta dolar. Dan hadiah kedua ada pas bunga bernilai 10 juta. Adapun mutiara bernilai 20 juta dan hadiah mewah lainnya. Sementara Chu Feng hanya senyum-senyum saja melihat hal itu. Namun lain dengan para orang-orang lain ini begitu norak melihat hadiah yang bernilai puluhan juta dolar itu. Semua orang-orang itu memuji hadiah yang sangat luar biasa tersebut. Sementara jenderal wanita itu beritahu jika sudah perintahkan orang agar segera memanggil Chen Qingmei untuk segera datang ke tempat itu dalam waktu setengah jam. Sementara di tempat lain, Nona Chen nampaknya saat itu masih berdiskusi kembali dengan gubernur itu bagaimana caranya untuk menghancurkan Kaisar Sun.
Namun di sisi lain dia tidak begitu percaya dengan kebenaran kaisar itu, karena sampai saat ini mereka belum pernah bertemu dengannya. Lalu beberapa saat kemudian, seorang pelayan kabarkan padanya untuk cepat-cepat pergi ke acara jamuan itu dalam waktu setengah jam. Jika tidak, penghormatan atas gelar Nona Chen akan dibatalkan. Mendengar hal itu pun membuatnya sedikit cemas dan marah, lalu cepat-cepat dia bergegas untuk pergi ke sana. Dan kembali lagi gubernur itu ingatkan jangan lupa dengan rencana mereka untuk singkirkan Kaisar Naga. Upacara besar ke-8 lukisan otentik seorang wanita Tang Bohu, senilai 80 juta. Hadiah besar ke-9 yaitu manor nomor 1, Kota Phoenix, Jiangsu, senilai 100 juta. Itu keluarga Bichen pantas menjadi keluarga paling kaya di Jiangsu. Gua Jiuchong ini bernilai 500 juta dalam satu gerakan. Kisah yang akan bertahan selamanya. Hahaha, ada keluarga kaya di Gua Jiuchong ini. Kemuliaan tertinggi. Nona Su, kerja keras Tuan Chen sulit didapat. Dengarkan, hadiah 9 kali lipat ini, apakah Anda puas? Puas, sangat puas. Yunting Chen Sao, talenta muda. Tembakan yang luar biasa, terima kasih Tuan Chen segera. Chen Sao, ini terlalu mahal. Selama Anda menyukainya, saya memiliki semua bintang di langit yang dipetik oleh Anda. Saksi dari tamu-tamu terhormat, mulai hari ini, keluarga Su menjadi salah satu keluarga terkaya di Jiangsu. Menjadi keluarga terbesar kelima. Tunggu sebentar. Chu Feng, apa yang Anda coba lakukan? Menyambut Feng Yan adalah masalah sangat penting. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda main-main di sini? Teruslah bermain-main, jangan salahkan saya, karena bersikap tidak baik. Kakak ipar, itu juga merupakan keinginan seumur hidup saudara perempuan saya, untuk menyambut Feng Yan, pikirkan lagi tolong. Ying Feng Yan, tentu saja ingin melanjutkan, tapi pahlawan wanita Ying Feng Yan perlu diganti. Saya mengumumkan pesanan proyek puluhan miliar keluarga Su. Dan mitra dari 7 kelompok besar di Xinjiang Selatan, bukan lagi Su Yunting. Tapi Nona Su Linlin di sebelahku. Apa yang terjadi dengan kakak ipar? Kamu pecundang. Masalah macam apa yang kamu buat? Bagaimana bisa ada ruang bagimu untuk menjadi liar di sini? Turun dari sini, aku tidak menyangka. Kamu sebenarnya ingin untuk membalas dendam padaku. Aku tidak menyangka, putranya bahkan menyeret Linlin ke dalam air. Biarkan kami bersaudara berhubungan badan di ruangan yang sama. Kamu sungguh kejam, apa yang kamu inginkan? Kamu harus membuat keluarga Su kita tidak nyaman. Apakah kamu bersedia melakukannya itu? Su Yunting, kamu salah. Bukan aku yang membuat keluarga Su gelisah, tapi dirimu sendiri. Ning Feng melihat puluhan miliar pesanan keluarga Su dan semua yang keluarga Su dapatkan sekarang itu semua berkat aku. Dan sekarang, aku ingin mengambilnya semua kembali. Linlin, kamu akan menjadi ratu baru Jiangsu malam ini. Kakak ipar, jika itu benar-benar tidak berhasil, saya katakan kamu bisa. Kamu punya peluang tertentu. Chu Feng, tolong hentikan omong kosong ini. Apakah kamu pikir, kamu sangat mengesankan sekarang? Sekarang, dia hanya badut di mata semua orang. Yang menyombongkan Chu Feng, yang sangat bodoh. Aku bisa melakukan semua hal bodoh, yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi hanya Ying Feng Yan ini yang tidak bisa melakukannya. Jika kamu ingin memberikannya kepadaku, pergilah dari sini sekarang juga. Kenapa bukan? Sepertinya, kamu benar-benar bodoh. Siapa yang mengetahui hal ini di Jiangsu? Perjamuan selamat datang Phoenix ini dipesan secara pribadi oleh lelaki tua Long Tan. Dan Nona Su Yunting bahkan lebih terkejut lagi. Mitra yang ditunjuk Long Te, dan Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda ingin mengganti pahlawan wanita Ying Feng Yan. Berapa banyak kepala sialan yang kamu punya, berani menghadapi aku Pak Tua Zhen Jianglong? Zhen Jianglong Yusi. Mungkin orang ini tidak bisa dijangkau di matamu. Tapi inilah aku. Dia hanyalah bawahan.
Beraninya dia menuruti perintahku. Ini yang kamu katakan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Semuanya, apakah Anda mendengar dengan jelas, apa yang orang ini katakan tentang pengkhianatan? Orang ini, sebenarnya menghina Tuan Long di Zhenjiang. Apakah, saya mendengar dengan benar? Zhenjiang Long Haye, sangat kuat, di 7 kabupaten di selatan Sungai Yangtze, kamu satu-satunya, yang berani memanggilku penguasa laut. Berapa banyak otak yang kamu punya? Cukup untuk menakut-nakuti orang, hingga berpikir tentang hidup dan mati. Haye akan tiba nanti, itu tergantung bagaimana kamu berakhir di sini. Xiu Feng, kamu benar-benar putus asa. Tidak seperti ini. Semua orang dengarkan aku. Kakak ipar tidak berbohong. Aku melihat Zhen Jiaolong berlutut untuknya, dengan mataku sendiri. Dia gadis yang sudah mati, diam. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Mengapa kamu tidak sopan? Keluarga Su saya pasti akan membayar harga 100 kali lipat untuk tamparan ini. Wajar, jika seorang ibu memberi pelajaran kepada putrinya. Giliran Anda menjadi pecundang yang banyak bicara. Chu Feng, berhentilah berpura-pura di sini. Yang lain tidak memahami Anda. Bu, aku belum mengenalmu, kamu hanyalah pria bau, yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Kamu tidak bisa mendapatkan gaji beberapa ribu yuan sepanjang tahun. Kamu pikir kamu ini siapa? Seorang lelaki tua, yang layak mengetahui naga Zhenjiang. Jika kamu membawakan sepatu seseorang untukmu, mereka akan mengira kamu kotor. Sepertinya kamu benar-benar tidak memahamiku, sama sekali. Ya, karena keluarga Sumu bodoh, berorientasi pada keuntungan tetapi tidak sentimental. Menonton kebenaran, kalau begitu, malam ini aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan jelas. Keberadaan macam apa aku ini? Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk tiba pada tanggal 4. Adegan perjamuan Kam. Dear Zuo, aku telah tiba di Zhengzhou dan akan tiba segera ke sana. Fu Feng, kamu tidak benar-benar berpikir kamu sedang menelepon. Kamu bisa berpura-pura menjadi pelaut, kan? Apakah kamu bermain-main denganku di sini? Itu sangat konyol. Apakah saya berpura-pura? Anda akan mengetahuinya nanti. Tentu saja. Dan Anda masih punya waktu 50 menit dan 4 menit. Su Fang, Anda harus mengendalikan situasi. Apakah sudah sampai pada titik di mana hal itu tidak dapat ditangani sekarang? Sejak Anda memasuki tempat tersebut, berperilaku buruk lagi dan lagi. Aku memberimu kesempatan lagi dan lagi. Tapi kamu mencari kematianmu sendiri, tidak menyesal. Hancur Yin Fengyan, menghancurkan kehidupanku sebelumnya. Apakah itu penting bagimu? Dialah yang membayar hidupmu. Harga diri masih berpikiran sempit dan konyol seperti biasa. Kapan kamu akan belajar tanggung yang seharusnya dimiliki seorang pria? Kakak, kamu bertindak terlalu jauh. Kakak iparku sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dia? Gadis sialan, tutup mulutmu ke atas. Su Yunting, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu terlalu meremehkanku kan? 2 tahun pernikahan, antara kamu dan aku, kamu sama sekali tidak sopan kepadaku. Pikiranmu, kemanapun kamu melihat, hanya uang dan kuasa yang ada. Yuntian, cintamu telah habis, tidak perlu membuang waktumu bersamanya. Ku beritahu padamu, dia telah menghancurkan fondasi Jiangsu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Chu Feng, kau dan aku benar-benar berbeda dalam identitas. Aku tidak ingin merendahkan diriku dan menghadapimu. Tapi kamu sangat bodoh. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi gunung. 2 menit lagi. Anda pertama-tama tidak menunjukkan perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Berikut ini bersalah, menyinggung semua orang di ruangan. Itu semakin menyinggung perasaan Tuan Hai, tindakan sembarangan. Keluarga Chen Chen Feiyu, sebagai putra langsung dari keluarga Chen dan adik dari Grandmaster,
menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Bersihkan alumni.